Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi di pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, materi fungsi akan kami bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di pertemuan yang keempat ini adalah bagian yang pertama atau part 1. Selanjutnya, sebelum kita belajar tentang fungsi, perlu kita pahami secara bersama-sama yaitu tentang capaian pembelajaran dari materi fungsi untuk bagian 1. Adapun capaian pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fungsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menentukan fungsi linier dan non-linier. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung fungsi linier dan non-linier. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggambarkan kurva fungsi linier dan non-linier. Jadi, saudara bisa dikatakan tuntas pada materi pertemuan keempat ketika saudara sudah menguasai keempat dari capaian pembelajaran ini, yaitu bisa menjelaskan, kemudian menentukan fungsi, dan menghitung serta bisa menggambar. Selanjutnya, materi fungsi pada bagian pertama ini akan dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur fungsi. Yang kedua, jenis-jenis fungsi. Yang ketiga adalah penggambaran fungsi linier, dan yang keempat adalah penggambaran fungsi non-linier. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu jenis dan unsur-unsur fungsi. Yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Gambar yang nampak di layar saudara adalah ada tanaman. Nah, jika tanaman ini adalah sebuah variabel, maka tinggi atau suburnya sebuah tanaman ini tergantung pada air. Selain bergantung pada air, juga bergantung pada jenis tanah. Nah, tanaman yang bergantung terhadap air dan tanah itu membentuk suatu hubungan. Nah, ketika tanah diibaratkan Y dan air diibaratkan dengan X1, kemudian tanah adalah X3, maka akan membentuk suatu hubungan matematis. Dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa ilustrasi ini memberikan gambaran tentang fungsi. Jadi, fungsi adalah hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antar satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, tanah adalah mendukung adanya tanaman dan air. Artinya tanaman, tinggi besarnya tanaman atau subur atau tidaknya tanaman bergantung pada air dan tanah. Jika ini ditulis dalam rumus matematis, maka terjadi yang namanya hubungan matematis. Nah, hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antar satu variabel dengan variabel yang lain itu disebut dengan fungsi. Jadi, antar satu variabel dengan variabel lain itu saling tergantung. Sama halnya juga antara tanaman, air, dan tanah. Apakah bisa dipahami?
Melalui ilustrasi tadi, harapannya saudara semakin memahami apa itu fungsi. Nah, setelah saudara paham apa itu fungsi, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur atau komponen-komponen dalam fungsi. Mari kita simak penjelasan berikut. Selanjutnya adalah tentang unsur-unsur fungsi. Nah, unsur-unsur fungsi ada variabel, kemudian ada koefisien, kemudian ada konstanta. Mari kita lihat bersama-sama apa pengertian dari variabel, kemudian koefisien, dan konstanta. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu. Dilambangkan berdasarkan kesepakatan umum, biasanya menggunakan huruf Latin. Nah, variabel ada dua, yaitu yang pertama variabel terikat atau sering disebut juga dengan dependent, yaitu variabel yang nilainya tergantung pada variabel lain. Kemudian yang kedua ada variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Lalu koefisien. Koefisien merupakan bilangan atau angka yang terkait dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Jadi ketika ada bilangan yang terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi dikatakan itu koefisien. Kemudian konstanta merupakan bilangan atau angka yang kadang-kadang, jadi bisa jadi ada, bisa jadi tidak, karena di sini kadang-kadang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada satu variabel tertentu. Jadi dia berdiri sendiri, angka berupa angka atau bilangan. Contoh, agar lebih paham, kita lihat fungsi berikut ini. Y sama dengan fungsi X. Y sama dengan 10 plus 0,5X. Akan kita identifikasi mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana yang konstanta. Nah, Y di sini merupakan variabel. Variabel apa? Variabel dependent atau variabel terikat, di mana nilai Y ini sangat bergantung pada variabel yang lainnya, yaitu X. Kemudian 10 ini merupakan konstanta. Nah, konstanta itu bisa ada, bisa juga tidak ada dalam satu fungsi. Nah, kebetulan di soal ini ada konstantanya, yaitu nilainya 10. Kemudian 0,5 itu yang disebut dengan koefisien, yaitu bilangan yang melekat pada variabel. Biasanya ini adalah penulisannya di depan ya, di depan dari variabel. Sedangkan X sendiri itu adalah variabel independen atau variabel bebas. Jadi X ini bisa diisi berapapun angka. Akan tetapi Y ini bergantung pada nilai dari X. Ketika nilai X ini semakin tinggi, maka Y-nya akan semakin tinggi karena di sini hubungannya adalah positif. Ya, jadi ketika Y-nya naik, ya, ketika X-nya naik, ketika X-nya naik, maka Y-nya juga ikut naik. Karena di sini hubungannya adalah positif. Begitu pula sebaliknya, ketika X-nya ini nilainya semakin kecil atau turun, nilai X-nya itu turun, maka nilai Y di sini juga akan turun.
Karena tadi ini hubungannya adalah positif. Berbeda ketika di sini hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Jika X-nya semakin tinggi, maka Y-nya semakin turun. Kita lanjutkan. Misalnya ada soal, ya, X sama dengan 12 dan X sama dengan 4. Berapa nilai dari Y? Jika ada persamaan Y sama dengan 10 plus 0,5X dan X-nya itu adalah 12, kemudian X-nya 4, maka kita dapat menghitung jika X sama dengan 12, maka Y sama dengan 10 plus 0,5 kali 12. Ini yang pertama, kali 12. Y sama dengan 10 plus 6. 6 itu diperoleh dari 0,5 kali 12. Ya, kali 12. Sehingga Y sama dengan 16. Kemudian untuk yang kedua yaitu X-nya 4. Nah, jika X-nya 4, maka Y sama dengan 10 plus 0,5 kali 4. Sama dengan Y sama dengan 10 plus 2. 2 diperoleh dari 0,5 kali 4. Ketemunya 2. Sehingga Y sama dengan 12. Nah, dari contoh ini dapat kita buktikan secara bersama-sama bahwa besar kecilnya nilai Y ini tergantung pada nilai X. Seperti yang saya jelaskan di awal, ketika X-nya semakin tinggi, maka Y-nya juga semakin tinggi. Akan tetapi sebaliknya ketika X-nya itu turun nilainya, maka Y-nya di sini juga turun. Inilah yang disebut dengan fungsi, hubungan matematis antar dua variabel yang saling bergantung. Apakah bisa dilanjutkan? Bisa ya, lanjut. Nah, ingat, selain variabel bebas atau terikat, di dalam statistik atau ekonometrika dikenal berbagai sebutan variabel dalam suatu persamaan. Nah, variabel bebas atau independen disebut juga dengan regresor, disebut juga dengan variabel penjelas, sama juga ketika disebut dengan variabel eksogen. Jadi ketika ada istilah-istilah yang berbeda ketika menyebut variabel bebas atau variabel independen, saudara tidak bingung lagi. Sama halnya dengan variabel terikat atau dependen. Sama dengan regresan, variabel dijelaskan, atau variabel endogen. Ini adalah beberapa istilah yang berbeda ketika menyebut variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis fungsi. Fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Secara garis besar, fungsi dikelompokkan atas fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau transenden. Fungsi aljabar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional dibagi lagi ada fungsi polinom,
fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi pangkat. Sedangkan fungsi non-aljabar ada fungsi eksponensial, logaritmik, trigonometrik, dan hiperbolik. Kita akan bahas satu persatu apa itu fungsi polinom, linier, kuadrat, dan seterusnya. Nah, fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Bentuk umum dari fungsi ini biasanya adalah Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus titik-titik sampai dengan AN pangkat AN X N. Pangkat tertinggi pada suatu variabel fungsi polinom mencerminkan derajat polinomnya, sekaligus juga mencerminkan derajat persamaan atau fungsi tersebut. Itu adalah definisi fungsi polinom. Sedangkan fungsi linier adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi pangkat tertingginya adalah 1. Oleh karena itu juga sering disebut dengan fungsi berderajat 1. Jadi nama lain fungsi linier adalah fungsi berderajat 1. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A0 plus A1X. Di mana A0 adalah konstanta dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, sehingga disebut dengan kuadrat, yaitu pangkat tertingginya adalah 2. Sering disebut juga berderajat 2, fungsi berderajat 2. Kemudian fungsi kubik adalah fungsi yang pangkatnya 3 ya, kalau kubik ya, maksimal adalah 3. Kemudian fungsi pangkat, berikutnya adalah fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata, bukan 0. Kemudian fungsi eksponensial yang merupakan bagian dari fungsi non-aljabar adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta, bukan 0. Jadi, cirinya adalah variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta, bukan 0. Y sama dengan N pangkat X. Notasinya seperti itu. Kemudian fungsi logaritmik. Kata kuncinya adalah log, ya, logaritmik. Fungsi balik atau inverse dari eksponensial. Variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Sehingga bentuk umumnya adalah Y sama dengan N log X. Berikutnya ada fungsi trigonometrik, yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan goniometrik. Sama juga untuk fungsi hiperbolik. Berikut adalah contoh dari bentuk umum masing-masing fungsi. Fungsi polinom yaitu Y sama dengan A0 plus A1 X1 X pangkat 1 plus A2 X pangkat 2 plus titik-titik
sampai dengan an x pangkat n. Itu adalah fungsi polinom. Sedangkan fungsi linier adalah y sama dengan a0 plus a1x. Untuk fungsi kuadrat adalah y sama dengan a0 plus a1x plus a2x pangkat 2. Jadi pangkat paling tertingginya adalah 2. Kalau kubik, pangkat paling tingginya adalah 3. Fungsi pangkat sama dengan, bentuk umumnya, y sama dengan x pangkat n. Berbeda dengan fungsi eksponensial. Y sama dengan n pangkat x. Nah, sangat berbeda di sini pangkat x, di sini pangkat n. Kemudian fungsi logaritmik, y sama dengan n log x. Dan ini adalah fungsi trigonometrik, berikutnya adalah fungsi hiperbolik. Berikutnya adalah penggambaran fungsi linier. Setiap fungsi yang berbentuk eksplisit atau bisa dieksplisitkan dapat disajikan secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem ordinat. Nah, gambar yang dihasilkan mungkin berupa garis lurus atau bisa berupa kurva tergantung fungsinya, apakah fungsi linier atau fungsi non-linier. Nah, penggambaran fungsi linier adalah paling mudah dilakukan. Sesuai dengan namanya, setiap fungsi linier akan menghasilkan sebuah garis yang lurus atau bisa disebut juga dengan kurva linier. Nah, contoh, persamaan fungsi linier y sama dengan 3 plus 2x. Nah, bagaimana cara menggambar untuk persamaan linier y sama dengan 3 plus 2x? Saudara di SMA pasti sudah pernah mengerjakan soal semacam ini. Jadi yang berikutnya adalah saudara perlu mencari titik-titik bantuan untuk membuat garis, karena definisi garis sendiri itu adalah titik-titik yang dihubungkan. Nah, jika x-nya 0, ya, maka kita umpamakan terlebih dahulu, jika x-nya 0, maka y-nya 3, maka kita ganti di sini 0. Y sama dengan 3 plus 2x. Jika x-nya 0, maka y sama dengan 3 plus 2 kali 0. 3 plus 0 sama dengan 3. Oke. Kemudian x-nya diganti dengan 1. Y sama dengan 3 plus 2 kali 1, maka y-nya ketemu 5. Kemudian x-nya diganti dengan 2. Ya, diganti dengan 2. Maka y sama dengan 3 plus 2 kali 2. Ketemunya adalah 3 plus 4. Sehingga ketemu y-nya itu adalah 7. Ketika x-nya 3, maka y sama dengan 3 plus 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 6 plus 3, ketemunya 9. Ketika x-nya 4, maka y sama dengan 3 plus 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, ketemunya adalah 11. Lalu kita buat garis, yaitu ada x, ada y, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Yang pertama adalah 0,3 di sini. Ya, di sini. Kemudian ada 1 dan 5. 1 dan 5 ada di sini. 1 dan 5. Kemudian ada 2 dan 7. 2 dan 7 di sini titiknya.
Kemudian ada 3 dan 9. 3 dan 9 di sini. 3 dan 9. Kemudian ada 4 dan 11 di sini. Dan jangan lupa saudara tuliskan persamaannya, karena ini garisnya lurus ya, persamaan linear atau kurva linear. Y sama dengan 3 plus 2X. Ini jangan sampai lupa untuk ditulis. Gampang sekali ya. Selanjutnya, ini adalah latihan soal untuk saudara kerjakan. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Buatlah kurva dari persamaan linear berikut ini. Y sama dengan 8 minus 4X. Kemudian 4X sama dengan 5 min Y. Setelah kita dapat menggambar fungsi linear, materi berikutnya adalah penggambaran fungsi non-linear. Pada dasarnya hampir sama caranya, hanya saja bentuk kurvanya nanti akan berbeda. Nah, kita beri contoh, persamaan fungsi non-linear atau di sini adalah kuadrat parabolik adalah sebagai berikut. Y sama dengan 8 minus 4X plus X kuadrat. Langkah pertama sama, saudara cari titik-titik bantuan dengan mengumpamakan X-nya. Karena X ini adalah variabel bebas, maka kita bebas mengisi berapapun angkanya. Dan Y ini nilainya ditentukan oleh X. Karena di sini adalah variabel terikat Y-nya itu. Jika X-nya 0, maka 8 minus 4 kali 0 plus 0 kuadrat. Ketemunya tetap 8. Jika X-nya 1, maka Y-nya ketemu 5. Nanti dicek lagi apakah sudah benar atau belum perhitungan saya. Kemudian jika X-nya 2, ketemu Y-nya 4. Jika X-nya 3, ketemu Y-nya 5. Dan jika X-nya 4, maka ketemu Y-nya 8. Jika digambar, karena ini non-linear dan kuadrat parabolik, maka berbentuk seperti parabola. Nah, ini tadi titik yang pertama, 0,8 di sini. Kemudian 1 dan 5. Ini 1 di sini ya. 1, 5. 5 di sini. Nah. Kemudian 2 dan 4 tepat. 2, ini 2, ini 4. Kemudian 3 dan 5. 3 di sini, 5 di sini. Ya. Oke. Kemudian 4 dan 8 di sini. Nah, jangan lupa saudara tuliskan persamaannya, karena ini parabola ini merupakan persamaan Y sama dengan 8 minus 4X plus X kuadrat. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Saudara bisa gunakan buku petak seperti ini untuk lebih mudah menggambarnya. Bisa dipahami ya? Nanti bisa latihan sendiri di rumah. Masih kuat untuk lanjut ya? Apakah saudara sudah pusing? Nah, pusing itu adalah wajar. Itu merupakan bagian dari proses belajar. Dan pusing itu tandanya kita masih memiliki kepala. Maka bersyukurlah ketika saudara pusing. Selanjutnya, latihan soal. Gambar kurva dari persamaan non-linear berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan 16 min 8X plus X kuadrat. Kemudian 2, Y sama dengan 8 minus 2X minus X kuadrat. Dan yang terakhir, Y sama dengan X kuadrat minus 3X plus 2. Silahkan dicoba.
Berikutnya adalah contoh untuk persamaan nonlinier. Dalam hal ini fungsi kubik. Y sama dengan minus 2 plus 4x kuadrat minus 3x kuadrat. Bagaimana cara membuat kurva dari persamaan tersebut? Langkah pertama, saudara cari titik-titik bantuan, yaitu dengan mengumpamakan nilai dari X. Nah, seumpama X itu diganti 3, maka Y sama dengan minus 2 plus 4 kali X pangkat 3 minus 3X pangkat 3, ketemunya minus 1. Jika X-nya minus 2, maka ketemu Y-nya 0. Jika X-nya 1, maka ketemu Y-nya adalah 1. Jika X-nya 6, ketemu Y-nya 2, dan seterusnya. Nah, ketika digambar, kurva akan menjadi seperti ini. Jadi kurvanya nonlinier kubik, karena persamaannya kubik, membentuk seperti garis hijau ini. Bisa dicoba di kertas masing-masing. Saya rasa itu materi di bagian pertama untuk fungsi linier atau fungsi. Berikutnya nanti saudara tunggu untuk bagian 2 dan seterusnya di video-video berikutnya. Tetap semangat belajar, stay safe, aman di rumah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.